Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Thank God It's Monday. Hari ini kita akan membahas mengenai rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Kita sudah memasuki bulan November, tidak terasa, artinya kita sudah di penghujung tahun 2021. Tidak terasa sudah hampir 1 tahun berlalu. Pada saat memasuki tahun 2021, kita lihat banyak sekali yang kita rencanakan. Dan sekarang kalau kita evaluasi pada saat ini selama setahun sampai sekarang, apa saja sudah rencana yang kita jalani, kita kerjakan, dan apa yang sudah kita capai? Apakah sesuai dengan apa yang kita bayangkan? Atau sesuai rencana kita dalam hidup yang kita susun untuk 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Ternyata mungkin saja ada rencana yang tidak sesuai. Ada yang tidak tercapai sama sekali, atau mungkin juga kita sudah kehilangan orang-orang tercinta, orang-orang dekat kita yang membuat semua rencana kita juga berubah. Bisa juga ada yang kehilangan dengan pekerjaan, bisnis, ataupun karir yang membuat semua rencana juga berubah. Apa kita mau mengatakan, Tuhan, rencanamu tidak baik untukku, rencanamu gagal dalam hidupku? Tidak, saudara-saudara. Ingat, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mengapa dikatakan demikian? 1. Tuhan sudah merancangkan hidup kita sejak dari dalam kandungan. Waktu kita dibentuk, ditenun di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah menetapkan rencana hidup kita. Apa yang kita akan alami, apa yang kita jalani, dan semuanya itu sudah disusun oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, free will. Karena itu, di dalam hidup kita ada rencana-rencana yang terlihat gagal karena kita salah memilih. Mungkin ada pilihan atau keputusan yang kita ambil itu salah. Karena keputusan pilihan yang salah itu membuat akhir yang salah. Kita lihat contohnya di dalam Alkitab dengan kejadian Esau. Kejadian 25 dikatakan bagaimana Esau itu salah mengambil pilihan. Dia mengambil pilihan hanya untuk sesaat, mengenyangkan isi perut. Dia tidak mempertimbangkan rencana Tuhan yang indah untuk hidupnya. Akhirnya, semua rencana Tuhan yang indah untuk hidupnya itu berubah karena salah pilihan. Saudara-saudara, apakah saat ini mungkin ada rencana kita yang tidak terjadi ataupun gagal karena kita salah mengambil keputusan, salah memilih? Mari kita evaluasi, karena rencana Tuhan untuk hidup kita tidak pernah gagal. Yang kedua, mungkin Tuhan ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, lebih berhikmat, sehingga kita mengalami proses-proses di dalam rencana hidup kita ini. Belum lama saya mengalami suatu keadaan yang tidak enak, tidak nyaman. Saya jatuh di kamar mandi dan saya harus mengalami operasi yang cukup besar. Tangan kanan saya hancur, jadi saya harus ditolong segera ke rumah sakit dan dioperasi. Ternyata operasi tidak bisa dilakukan segera karena ada beberapa pemeriksaan
yang harus saya tunggu. Dengan menanggung sakit yang rasanya tidak enak dan menunggu kesembuhan yang agak lama, saya bertanya-tanya. Saya sempat bertanya, bagaimana nanti tangan kanan saya? Apakah saya menjadi orang yang tidak sehat lagi? Tangan saya tidak bisa digunakan? Saya tidak bisa melayani? Saya tidak bisa bekerja karena saya selalu memakai tangan kanan. Tetapi di situ ternyata Tuhan ingin membentuk saya supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya orangnya suka cepat-cepat, jadi kurang hati-hati. Dengan kejadian seperti itu, akhirnya saya menjadi pribadi yang lebih hati-hati, lebih sabar. Tuhan membuat sebuah rencana untuk saya. Saya percaya Tuhan memimpin hidup saya dan memberikan saya kekuatan. Dengan demikian, Tuhan membuktikan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tetap setia menyertai. Dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Ya, Dia memberi kekuatan pada saat kita jatuh, pada saat kita lemah, pada saat rasanya semua rencana kita terlihat gagal, terlihat tidak baik. Tetapi ingat, di dalam ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tetaplah jalan bersama Tuhan. Rencananya begitu indah dalam hidup kita. Tetaplah berjalan dalam rencana Tuhan, karena Dia akan memberi kita kekuatan yang selalu diperbaharui. Dia memberikan rencana yang indah dan penuh pengharapan. Tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat rencana-Mu dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal untuk hidup kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sungguh ajaib. Dan setiap kali kami lemah, setiap kali kami jatuh, Engkau akan selalu menopang, memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga kami bisa bangkit kembali dan menjalani kehidupan ini. Kami percaya rencana-Mu, rencana yang indah. Rencana-Mu adalah rencana yang penuh pengharapan. Kami serahkan hidup kami dalam rencana-Mu Tuhan, karena semua itu memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, rencana hidup kami, hingga akhir hidup kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.